Nggak ada laki-laki yang tiba-tiba hancur. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang dia biarin. Lo pasti pernah lihat atau bahkan ngerasain sendiri. Awalnya santai, cuman coba-coba, cuma sekali doang. Terus tanpa lo sadar, hidup lo mulai geser. Fokus hilang, tujuan kabur, dan lo mulai jadi orang yang dulu lo hina. Masalahnya, kehancuran laki-laki itu nggak pernah datang sekaligus. Dia datang pelan-pelan, halus, sampai lo nggak sadar kalau lo lagi jatuh. Kehancuran banyak laki-laki dimulai dari wanita, bukan karena wanita itu salah, tapi karena terlalu banyak laki-laki yang kehilangan arah saat perasaan mulai ikut campur. Awalnya sederhana. Lo cuman ngerasa tertarik, ngobrol, ketawa, ngerasa nyambung, dan di situ semuanya masih normal. Tapi pelan-pelan ada yang berubah. Yang awalnya cuman seneng ngobrol, jadi mulai nungguin. Yang awalnya santai, jadi mulai berharap. Dan tanpa lo sadar, hari-hari lo mulai muter di sekitar satu orang ini. Lo bangun, ngecek chat, lagi kerja, kepikiran dia. Mau tidur, masih nunggu balasan, dan di titik itu, hidup lo udah mulai geser. Bukan lagi soal tujuan lo, bukan lagi soal masa depan lo, tapi soal dia. Lo mulai ngorbanin hal-hal kecil dulu, nunda kerjaan, ngelewatin waktu buat diri sendiri, ngurangin fokus, dan karena itu kelihatannya kecil, lo ngerasa itu nggak masalah. Padahal justru dari situ, semuanya mulai runtuh. Karena semakin lo kasih perhatian, semakin lo berharap. Dan semakin lo berharap, semakin lo bergantung. Sampai akhirnya, mood lo ditentuin sama dia. Kalau dia respon cepet, lo seneng. Kalau dia cuek, lo hancur. Dan di situ, lo udah kehilangan satu hal penting, kendali atas diri lo sendiri. Lo mulai berubah, bukan jadi versi terbaik lo, tapi jadi versi yang dia mau. Lo berusaha lebih lucu, lebih perhatian, lebih cukup buat dia. Padahal, lo bahkan nggak tahu apakah dia benar-benar peduli sama hidup lo. Dan yang paling bahaya, lo mulai ngejar validasi. Lo butuh dia buat ngerasa cukup. Lo butuh dia buat ngerasa berarti. Dan ketika itu terjadi, harga diri lo perlahan turun. Karena sekarang, nilai diri lo ditentuin sama respon orang lain. Dan di titik itu, lo udah gak lagi berdiri di kaki lo sendiri. Lo bergantung, dan ketergantungan selalu datang dengan harga mahal. Karena saat dia berubah atau pergi, lo gak cuman kehilangan dia, lo kehilangan arah, lo kehilangan fokus, lo kehilangan diri lo sendiri. Dan semua itu dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Perasaan yang lo biarin tumbuh tanpa kendali. Tapi kalau lo pikir ini yang paling parah, lo salah. Ini lebih halus dari yang pertama, tapi jauh lebih menghancurkan. Bukan sesuatu yang langsung kelihatan buruk, bukan sesuatu yang bikin orang langsung khawatir, justru sebaliknya. Kelihatannya normal, kelihatannya wajar, bahkan kelihatannya menyenangkan. Judi, scroll tanpa henti, video pendek, game, atau apapun yang kasih lo rasa enak dalam hitungan detik. Awalnya cuma buat isi waktu, biar gak bosen, cuma bentar, cuma hiburan. Dan di titik itu, gak ada yang kelihatan salah, tapi yang lo gak sadar, setiap kali lo dapet sensasi itu, otak lo lagi belajar sesuatu, belajar bahwa kesenangan gak perlu usaha. Cukup klik, cukup swipe, cukup nunggu hasil. Dan boom, lo dapet reward. Awalnya kecil, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Lo mulai butuh itu bukan karena lo mau, tapi karena otak lo minta. Lo bangun tidur, langsung pegang HP. Nggak ada tujuan, cuma scroll. Satu video jadi 10 jadi 1 jam. Dan anehnya, lo bahkan gak inget apa yang lo tonton, tapi waktu lo
habis. Energi lo turun, fokus lo hilang. Dan itu baru permukaan. Yang lebih dalam adalah cara lo mulai ngeliat hidup. Karena sekarang lo terbiasa sama hasil cepat. Lo terbiasa dapat hadiah tanpa proses. Dan ketika lo ketemu dunia nyata, semuanya terasa berat. Kerja keras, capek, belajar, bosen, bangun sesuatu dari nol, terlalu lama. Akhirnya, lo mulai menghindari proses. Lo cari jalan pintas. Lo cari cara instan. Dan disitulah jebakannya. Karena hidup gak pernah kerja kayak gitu. Gak ada hasil besar yang datang dari usaha kecil yang konsisten dihindari. Tapi otak lo udah terlanjur di program beda. Lo jadi gak sabaran. Lo jadi gampang nyerah. Lo jadi butuh motivasi terus. Tapi gak pernah punya disiplin. Dan pelan-pelan identitas lo berubah. Dari orang yang punya potensi, jadi orang yang cuma ngejar sensasi. Lo bukan lagi bangun hidup, lo cuma ngejar rasa enak berikutnya. Dan yang paling bahaya, semua ini terjadi tanpa lo sadar. Gak ada alarm, gak ada momen dramatis. Tiba-tiba aja, lo lihat ke belakang dan lo sadar waktu lo banyak habis, tapi hidup lo gak kemana-mana. Lo capek, tapi bukan karena berkembang. Lo capek karena terus lari dari hal yang seharusnya lo hadapi. Dan di titik itu, disiplin lo mati. Padahal tanpa disiplin, laki-laki nggak punya fondasi, nggak punya arah, nggak punya kontrol, nggak punya masa depan yang bisa dibangun dengan sengaja. Dan ketika disiplin hilang, lo bukan cuma kehilangan kebiasaan baik, lo kehilangan kemampuan buat jadi orang yang bisa diandalkan bahkan oleh diri lo sendiri. Dan ketika disiplin hilang, biasanya ada satu hal lagi yang ikut pergi, arah hidup. Itu yang biasanya ikut hilang ketika seorang laki-laki kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Dan banyak yang gak sadar seberapa besar pengaruhnya. Karena selama ini semuanya terasa biasa aja. Ada yang ngingetin, ada yang peduli, ada yang narik lo balik waktu lo mulai terlalu jauh. Bukan cuman soal kasih sayang, tapi soal batasan. Tentang mana yang cukup, mana yang berlebihan, mana yang harus dihentikan sebelum terlambat. Dan hal-hal itu sering banget lo anggap sepele. Sampai suatu hari, itu semua gak ada lagi. Entah karena dia pergi, atau karena hubungan lo udah gak sehat. Dan di situ baru terasa kosongnya. Gak ada lagi yang nanya lo udah makan atau belum. Gak ada lagi yang peduli lo pulang jam berapa. Gak ada lagi yang marahin lo waktu lo mulai salah arah. Dan anehnya, di awal lo ngerasa bebas. Gak ada yang ngatur, gak ada yang cerewet, gak ada yang nahan lo. Lo bisa ngelakuin apa aja. Dan justru itu masalahnya. Karena tanpa lo sadar, lo kehilangan sistem yang selama ini menjaga lo tetap di jalur. Sekarang, semuanya tergantung lo. Dan kalau lo belum siap, lo mulai goyah. Lo mulai nyoba hal-hal yang dulu lo tahan. Lo mulai ngelakuin hal-hal yang dulu lo pikir 2 kali. Bukan karena lo mau jadi buruk, tapi karena gak ada lagi yang narik lo balik. Dan pelan-pelan, batasan lo mulai kabur. Hal yang dulu lo anggap salah, sekarang terasa biasa. Hal yang dulu lo hindari, sekarang jadi kebiasaan. Dan di titik itu, lo gak lagi punya kompas. Lo jalan, tapi gak tahu kemana. Lo hidup, tapi gak tahu untuk apa. Dan yang lebih bahaya, lo mulai cari pengganti. Seseorang yang bisa ngasih lo rasa yang sama. Rasa diperhatiin, rasa dipeduliin, rasa punya tempat pulang. Dan seringkali, itu lo cari di tempat yang salah. Di wanita. Di pertemanan yang gak sehat. Di lingkungan yang cuman peduli kesenangan sesaat. Karena yang lo cari sebenarnya bukan mereka, tapi rasa yang pernah lo punya. Dan karena itu,
Lo jadi gampang bergantung. Lo jadi gampang kebawa arus. Lo jadi gampang jatuh ke hal-hal yang merusak tanpa lo sadari. Karena sekarang gak ada lagi yang cukup peduli buat bilang ke lo, udah, stop, ini bukan lo. Dan disitulah banyak laki-laki mulai kehilangan arah hidupnya. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kehilangan pegangan. Dan tanpa pegangan, bahkan orang yang kuat pun bisa jatuh. Pelan-pelan, diam-diam, tanpa disadari. Sampai suatu hari mereka lihat diri mereka sendiri dan gak lagi mengenali siapa mereka sebenarnya. Tapi semua itu masih bisa diperbaiki. Yang sering jadi titik paling dalam adalah ketika seorang laki-laki kehilangan wanita yang dia cintai. Bukan sekadar kehilangan seseorang, tapi kehilangan sesuatu yang selama ini jadi pusat hidupnya. Di awal rasanya nggak nyata. Lu masih ngecek HP seolah semuanya masih sama. Masih berharap ada chat masuk. Masih mikir ini cuma sementara. Tapi hari demi hari lewat dan pelan-pelan kenyataan mulai masuk. Dia nggak balik. Dan di situ baru terasa hancurnya. Bukan cuma karena dia pergi, tapi karena semua yang lu bangun di kepala lu ikut runtuh. Rencana, harapan, bayangan masa depan, semuanya hilang dalam satu waktu. Dan yang paling nyakitin, lu mulai sadar satu hal. Selama ini, lu hidup untuk dia, bukan untuk diri lu sendiri. Lu bangun hari-hari lo berdasarkan dia. Mood lo ditentuin dia. Keputusan lo dipengaruhi dia. Arah hidup lo ikut dia. Dan sekarang dia gak ada. Jadi hidup lo kosong. Bukan karena hidup itu kosong, tapi karena lo gak pernah isi hidup lo dengan sesuatu yang benar-benar milik lo. Dan di titik itu, banyak laki-laki benar-benar jatuh. Mereka kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan alasan buat jalan ke depan. Bangun pagi jadi berat. Hal-hal yang dulu penting jadi nggak berarti. Semua terasa hambar. Dan akhirnya mereka lari ke distraksi, ke kebiasaan lama, ke hal-hal yang dulu mereka tahu merusak. Karena rasa kosong itu terlalu berat untuk dihadapi. Tapi di balik semua itu ada satu momen jujur yang nggak bisa dihindari. Momen dimana lo sendirian, nggak ada distraksi, nggak ada yang bisa lo salahin, dan lo dipaksa ngelihat diri lo sendiri apa adanya, tanpa topeng, tanpa alasan. Dan di situ ada satu pertanyaan yang muncul. Sebenarnya gue ini siapa tanpa dia? Dan itu pertanyaan yang nggak semua orang berani jawab, karena jawabannya seringkali menyakitkan. Bahwa selama ini lo terlalu sibuk ngejar orang lain sampai lupa ngebangun diri sendiri. Lo terlalu fokus dicintai sampai lupa jadi orang yang layak dicintai. Dan ketika semua itu hilang, lo gak punya apa-apa buat dipegang. Tapi justru di titik itu, semuanya bisa berubah. Karena untuk pertama kalinya, lo dipaksa buat balik ke diri lo sendiri. Ngebangun ulang dari nol, tanpa bergantung, tanpa validasi, tanpa sandaran palsu. Dan di situ ada dua pilihan yang gak bisa lo hindari. Lo bisa tetap di bawah, nyalahin keadaan, nyalahin dia, atau terus lari dari kenyataan. Atau lo bisa bangkit, pelan-pelan, sakit pasti, tapi nyata. Lo mulai kenal diri lo lagi. Lo mulai bangun tujuan lo sendiri. Lo mulai jadi orang yang gak butuh siapa-siapa buat tetap berdiri. Dan ketika lo sampai di titik itu, kehilangan itu gak lagi jadi akhir, tapi jadi awal. Awal dari versi lo yang jauh lebih kuat. Masalahnya, kehancuran laki-laki itu gak pernah kelihatan di awal. Gak ada alarm. Gak ada tanda besar yang bikin lo langsung sadar. Semuanya terasa normal. Lo masih ketawa, masih nongkrong, masih ngejalanin hari kayak biasa. Tapi pelan-pelan, fokus lo hilang
disiplin lo turun, arah hidup lo mulai kabur. Dan yang paling bahaya, lo ngerasa semuanya masih aman. Sampai suatu hari, lo lihat ke belakang, dan lo sadar banyak waktu udah hilang, banyak kesempatan udah lewat, dan lo nggak lagi ada di tempat yang seharusnya. Bukan karena lo bodoh, bukan karena lo lemah, tapi karena lo terlalu lama ngebiarin hal-hal kecil itu tumbuh. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi lo mau terus di sini atau enggak? Karena pada akhirnya nggak ada yang bakal nyelamatin lo, nggak dia, nggak orang lain, cuma lo. Dan yang lebih bahaya, banyak laki-laki nonton ini ngerasa kena, tapi besok tetap ngelakuin hal yang sama. Jadi kalau lo ngerasa ini tentang lo, jangan tunggu semuanya hancur dulu baru lo berubah. Karena bisa jadi ini bukan peringatan, ini cermin. Dan pertanyaannya sekarang, lo berani ngelihatnya? Atau lo bakal scroll lewat dan pura-pura semuanya baik-baik aja?